Asmara si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 9. 17. Penyelamat wanita berkedok hijau. Jangan berlutut di situ, Lily. Duduklah di pembaringan sini. Tidak, pangeran, saya di sini saja, kata Lily, suaranya mulai mendingin. Perintah apa yang harus saya laksanakan untuk Paduka? Lily, duduklah di sini dan kau pijitlah tubuhku, terasa lelah. Wajah Lily berubah merah dan ia pun bangkit berdiri. Pangeran, memijit bukan pekerjaan saya. Saya bukan tukang pijit dan kalau Paduka lelah dan minta dipijit, biar saya panggilkan selir atau dayang. Aku ingin engkau yang memijitiku, Lily. Pangeran itu bangkit duduk. Kesinilah, aku sayang padamu, Lily. Sejak kau berada di sini, aku merindukanmu. Rebahlah di sini, di sampingku, Lily. Pangeran, apa yang Paduka katakan ini? Apakah Paduka mabuk? Saya tidak sudi. Lily, aku cinta padamu, aku ingin mengangkatmu menjadi selirku terkasih. Tidak, aku tidak sudi. Ingat, aku seorang pangeran mahkota, Lily. Lily sudah marah sekali, kalau ia tidak ingat bahwa pria ini seorang pangeran, putra mahkota, tentu sudah dicekiknya kepala orang itu sampai lumat. Tidak, aku tidak sudi, biar kau seorang pangeran mahkota, seorang dewa atau seorang iblis sekalipun. Sekarang juga aku akan pergi, aku tidak sudi menghambakan diri di sini lagi. Gadis itu lalu meloncat keluar dan lari meninggalkan tempat itu. Pengawal. Pangeran berteriak dan ketika para pengawal bermunculan, dengan geram dia memerintahkan untuk mengejar dan menangkap Lily. Akan tetapi para pengawal itu jerih untuk mengejar bekas pengawal pribadi yang kabarnya amat lihai itu. Apalagi ketika muncul Yao Xiucai, juga pengawal pribadi pangeran dan guru sastra pangeran kecil Chu Hong yang membujuk mereka agar bertindak lambat dan agar jangan bentrok dengan Lily karena hal itu akan membahayakan mereka sendiri. Namun, bujukan ini hanya mempengaruhi beberapa orang pengawal saja. Mereka yang setia kepada pangeran bahkan melapor kepada kepala pengawal dan puluhan orang prajurit pengawal melakukan pengejaran kepada Lily yang berlari keluar istana. Bukan main marahnya hati Lily. Ia tidak tahu bahwa ketika Yao Xiucai memperkenalkan ia kepada Pangeran Chu Huisan, kemudian diterima sebagai pengawal pribadi, Pangeran Mata Keranjang itu menerimanya bukan hanya karena Yao Xiucai memuji kelihayannya, melainkan terutama sekali karena kecantikannya. Biarpun sudah ratusan mungkin ribuan orang wanita pernah melayaninya, namun pangeran ini belum pernah mempunyai seorang kekasih yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan juga memiliki watak yang keras dan berani seperti Lily. Bagaimana mungkin ada seorang gadis yang sikapnya begitu berani terhadap seorang jenderal besar seperti Jenderal Yao Ti? Semua itu membuat sang pangeran semakin tergila-gila dan melihat sikap gadis itu terhadap sang jenderal tadi. Dia pun merasa khawatir kalau suatu saat dia akan kehilangan Lily, maka gerahnya semakin memuncak dan dia mengambil keputusan untuk memiliki Lily saat itu juga. Namun, baru sekali itu selama hidupnya, ada wanita yang menolak keras ketika dirayunya. Dalam keadaan marah Lily keluar dari istana. Ia bukan tidak tahu bahwa besar kemungkinan pangeran akan mengerahkan para pengawal untuk menangkapnya, namun ia tidak peduli dan siapa saja yang akan berani menghalanginya, akan dihajarnya. Lily. Lily mengangkat muka dan melihat dua orang yang berada di luar pintu gerbang istana, ia pun terbelalak dan segera lari menghampiri. Suci. Suhu, serunya girang bukan main melihat kakak seperguruannya dan gurunya berada di situ. Akan tetapi pada saat itu, dari pintu gerbang muncul berbondong-bondong para pengawal yang melakukan pengejaran. Melihat Lily, mereka berteriak-teriak dan mengejar, dipimpin beberapa orang perwira pengawal yang berteriak. Tangkap pemberontak! Apa yang terjadi? Tanya Chu Suyin. Pangeran hendak memaksaku menjadi selirnya, aku tidak sudi dan melarikan diri, kata Lily dan gadis ini pun segera menyambut serbuan para pengawal, merobohkan dua orang dengan tamparannya. Akan tetapi, para pengawal sudah menyerangnya dengan senjata di tangan, tombak dan pedang golok menyambar-nyambar. Lily mencabut pedangnya Pekcoakiam, pedang ular putih, mengamuk. Melihat betapa Lily dikepung banyak pengawal yang menyerang mati-matian, tanpa diminta Chu Suyin segera mencabut Hekcoakiam, pedang ular hitam, dan terjun ke dalam pertempuran membantu gadis itu. Si Tian Choong Chu kiat memandang dengan alis berkerut.
Tentu saja dia tidak mengkhawatirkan dua orang wanita yang dikeroyok itu. Akan tetapi dia bukan seorang bodoh. Betapapun lihainya Lili dan Suyin, bahkan ditambah dia sendiri sekalipun, tidak mungkin dapat bertahan kalau datang pasukan besar mengeroyok mereka. Inilah yang merupakan ancaman karena mereka berada di kota raja, apalagi di depan pintu gerbang istana. Mereka seperti berada di gua harimau dan selain itu, dia pun tidak ingin menjadi pemberontak tanpa alasan yang kuat, hanya karena Lili akan diambil selir seorang pangeran. Bahkan kalau gadis itu mau, dia malah akan merasa senang sekali. Mengapa menolak jadi selir seorang pangeran mahkota dan mempunyai kesempatan baik untuk menjadi permaisuri? Bodoh sekali. Lili, Suyin, kita pergi dari sini, serunya dan sekali dia menyerbu, kepungan itu terpecah dan dua orang wanita itu yang juga maklum akan bahaya, segera meloncat keluar dari kepungan yang pecah. Mereka bertiga berloncatan dengan cepat dan sebentar saja para pengawal itu sudah kehilangan bayangan mereka. Para pengawal melakukan pengejaran dan kini pasukan pembantu sudah datang sehingga mereka menyebar ke seluruh kota untuk mencari tiga orang itu, terutama Lili. Di antara mereka yang melakukan pencarian, tentu saja tampak pula seorang pria berpakaian sastrawan serba putih, yaitu Yao Xiucai, yang berlagak marah-marah ketika mendengar akan peristiwa itu. Gadis tak mengenal budi. Dia berseru di depan Pangeran Chu Huisan. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan berusaha mencari dan menemukannya. Ketika tiga orang pelarian itu sedang berlari dan berloncatan di sebuah lorong, tiba-tiba saja di depan mereka muncul Yao Xiucai. Tempat itu sunyi, dan Yao Xiucai berkata cepat. Kesinilah. Cepat, Samwi masuk ke sini. Tiga orang itu, dipimpin Lili yang sudah mengenal Yao Xiucai dan mempercayainya, mengikuti pemuda berpakaian putih itu memasuki sebuah pintu samping sebuah rumah dan segera daun pintu itu ditutup dari dalam. Mereka tiba di sebuah kebun dan tanpa bicara lagi Yao Xiucai mengajak mereka masuk rumah itu dari belakang. Di sebuah gudang barang, terdapat sebuah pintu rahasia dan dia pun membawa tiga orang pelarian memasuki sebuah lorong rahasia dan turun ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang luas dan mewah dan lengkap. Tiga orang itu sampai terheran-heran dan kagum, tidak mengira bahwa di bawah gedung itu terdapat ruangan bawah tanah yang demikian mewahnya. Untuk sementara, harap Samwi, Anda bertiga, bersembunyi dulu di sini sampai pencarian mereda, kata Yao Xiucai kepada mereka. Terima kasih atas bantuanmu, Yao Kongcu, kata Lili, lalu ia memperkenalkan gurunya dan kakak seperguruannya. Ini adalah suhu dan suciku. Yao Xiucai tercengang dan tersenyum girang bukan main. Lo Qianwei Sitian Choaong dan Bei Choa Xianli? Ah, sudah lama sekali saya mendengar akan nama besar Jiwi, Anda berdua, katanya memberi hormat. Suhu dan suci, ini adalah Yao Kongcu, namanya Yao Lutea dan kami berkenalan dalam perjalanan. Dia yang memperkenalkan aku dengan Pangeran Mahkota dan memasukkan aku menjadi pengawal pribadi. Akan tetapi ternyata Pangeran Chu Huisan hendak kurang ajar kepadaku, maka aku melarikan diri. Sitian Choaong yang merasa bahwa dia telah terlepas dari bahaya karena pertolongan pemuda tampan berpakaian putih-putih itu berkata, hari ini Yao Kongcu telah menyelamatkan kami. Aku tidak akan melupakan budi ini. Chu Suyin tidak memperdulikan pria yang menolongnya itu, sebaliknya ia mengomel kepada Lili, Sumoy, apa saja yang kau lakukan di kota raja? Bukankah aku memberimu tugas penting? Engkau sudah mengabaikan tugasmu. Lili memandang sucinya. Sama sekali tidak, Suci. Juga dengan bantuan Yao Kongcu, aku sudah dapat menemukan Bok Chun Ki. Dan kau sudah membunuhnya? Wanita itu bertanya cepat dan suaranya terdengar gemetar. Lili menundukkan mukanya yang agak kemerahan. Suci, maafkan aku. Aku telah menantangnya dan kami telah bertanding, tapi aku kalah. Chu Suyin terbelalak dan tampak marah sekali. Sumoy, engkau kalah dan engkau masih hidup bahkan bersenang-senang di istana? Beginikah engkau membalas budi sucimu ini? Bersabarlah, Suyin, kata Sitian Choaong. Lili, ceritakan apa yang terjadi. Kalau memang Bok Chun Ki itu lihai sekali, biar kelak aku sendiri yang turun tangan. Jangan, ayah. Ayah jangan mencampuri urusan ini. Nah, Lili, kau ceritakan apa yang terjadi. Lili lalu menceritakan tentang pertandingannya melawan Bok Chun Ki. Ia seorang gadis yang terbuka dan jujur, maka ia menceritakan semuanya.
Betapa lihainya Bok Chun Ki sehingga ia tidak mampu mengalahkannya, bahkan ia yang selalu terdesak. Selagi dia mendesakku, tiba-tiba ada senjata rahasia menyerangnya. Akan tetapi dia lihai dan pedangnya dapat menangkis. Celakanya, sebatang paku beracun terpental dan mengenai pundak kiriku. Aku pingsan. Ketika aku siuman, ternyata aku telah berada di rumah Bok Chun Ki. Dia membawa aku ketika pingsan dan mengobatiku. Akan tetapi setelah siuman, aku menolak kebaikannya itu dan aku melarikan diri. Demikianlah, Suci. Maafkan kegagalanku. Wajah Chu Suiin menjadi merah sekali. Sumai, aku malu sekali kepadamu. Engkau pernah mengatakan bahwa untuk melaksanakan permintaanku, engkau bersedia mempertaruhkan nyawa. Akan tetapi buktinya? Heh, engkau. Engkau sungguh mengecewakan. Dicela seperti itu, Lili menjadi marah. Suci, apa yang harus kulakukan sekarang? Katakan, biar aku harus mengorbankan nyawaku, akan kulakukan. Aku bukan pengecut seperti yang Suci sangka. Bagus. Kalau begitu, sekarang juga pergilah cari Bok Chun Ki dan ulangi tantanganmu. Sekali ini engkau harus berhasil membunuhnya. Kalau tidak, jangan lagi engkau berani mengakui aku sebagai sucimu. Baik. Sekali ini, dia atau aku yang harus mati, seru Lili. Skim yang kumaksudkan. Dia atau engkau yang harus mati, kata Suiin. Lili hendak lari meninggalkan tempat itu, akan tetapi Yao Xiucai segera menghadangnya. Bersabarlah, Nona Lili, dan kuharap engkau juga bersabar, Toanio, katanya kepada Suiin. Kalau Nona Lili nekat keluar, sebelum dapat bertemu dengan Bok Chun Ki, tentu ia akan lebih dulu tertangkap oleh pasukan pengawal, dan semuanya akan gagal pula. Omongan Yao Xiucai ini benar sekali. Yao Xiucai, kalau menurut pendapatmu, bagaimana sebaiknya, kata Seetian Choaong. Sebaiknya dikirim surat tantangan kepada Bok Chun Ki dan saya yang akan menyuruh orang menyampaikan. Kemudian, Nona Lili dan Jiwi, Anda berdua, harus keluar dari sini dengan berpencar dan menyamar menuju ke tempat yang ditentukan untuk bertanding. Dengan demikian aman. Tempat bertanding harus ditentukan di luar kota, sebaiknya di hutan buatan sebelah utara kota raja yang biasa dipergunakan untuk berburu keluarga kaisar. Di sana sepi dan baik sekali untuk bertanding tanpa gangguan. Mendengar ini, Suiin mengangguk-angguk. Bagus, aturlah seperti itu, Yao Xiucai. Kiranya engkau seorang yang cerdik sekali, pantas Lili suka bersahabat denganmu, kata Sitian Choaong girang. Lili, cepat membuat surat tantangan. Biar aku yang membuatnya, kata Chu Suiin dan Yao Xiucai lalu mengeluarkan alat-alat tulis dari laci sebuah meja di ruangan itu. Suiin lalu membuat surat tantangan singkat dan dimasukkan ke dalam sampul. Sekarang saya akan pergi mengirim surat tantangan, sementara Samwi melakukan penyamaran. Untuk itu, di lemari sudut itu terdapat alat penyamaran lengkap. Yao Xiucai pergi dan ketika Suiin membuka lemari mereka bertiga tercengang dan kagum. Di situ tersedia alat penyamaran yang lengkap dari pakaian rambut palsu, pengubah warna kulit sampai alat-alat yang dapat membuat kulit mengeriput dan sebagainya. Mereka bertiga segera merias diri, menyamar. Lili dan Suiin menyamar sebagai pria yang tampan, sedangkan Sitian Choaong menyamar sebagai seorang pengemis tua yang bongkok. Setelah mereka bertiga selesai dengan penyamaran mereka menanti kembalinya Yao Xiucai. Tidak terlalu lama mereka menanti karena orang itu segera muncul di situ dengan wajah berseri. Sudah saya suruh antar surat tantangan itu dan Bok Chun Ki pasti akan berada di hutan sebelah utara kota raja. Sekarang Samwi boleh keluar dan saya melihat penyamaran Samwi baik sekali. Mereka semua keluar dari lorong rahasia itu, tiba di gudang dan ketika hendak membuka pintu kebun, Yao Xiucai yang lebih dahulu keluar. Setelah melihat bahwa lorong itu sunyi, 3 orang yang menyamar itu keluar seorang demi seorang, berpencar dan mengambil jalan masing-masing menuju ke pintu gerbang sebelah utara. Kota raja masih penuh dengan para prajurit yang melakukan pencarian, akan tetapi tidak seorang pun mengenal Lili dalam penyamarannya sebagai seorang pemuda tampan yang berkumis dan berkulit gelap. Juga alisnya kini menjadi tebal, bentuk hidungnya menjadi besar. Dengan cepat Lili berhasil keluar dari pintu gerbang utara dan melanjutkan perjalanan dengan cepat ke utara. Matahari condong ke barat, dan Lili merasa betapa hatinya gundah. Biarpun ia tahu bahwa ia tidak akan menang melawan Bok Chun Ki, ia sama sekali tidak takut.
Ia tidak takut kalah dan ia tidak takut mati karena watak seperti ini sudah ditekankan kepadanya sejak ia kecil oleh sucinya yang dahulu adalah gurunya. Yang membuat ia merasa gundah bukanlah kelihayan Bok Chun Ki, melainkan kebaikannya. Tak mungkin ia dapat melupakan perkelahian yang pernah terjadi antara ia dan Panglima itu. Ia kini tahu benar bahwa pelepas senjata rahasia bukanlah Panglima itu, seperti yang juga diterangkan oleh Sin Wan kepadanya. Ada pihak ketiga yang melakukannya, dan yang diserang adalah Panglima itu, bukan ia. Akan tetapi, yang terkena paku beracun itu ia dan musuh besar sucinya itu bahkan menolongnya, merawatnya. Biarpun ia telah bersikap keras dan tidak mau menerima budi itu, namun di dalam hatinya, ia bukanlah orang yang tidak mengenal budi. Dan sekarang, ia sedang pergi untuk membunuh atau dibunuh orang itu. Wajahnya semakin muram kalau ia teringat akan sikap dan kata-kata sucinya. Sungguh sukar mengerti sikap sucinya. Kenapa sucinya memaksa ia yang membunuh Bok Chun Ki, padahal sucinya yang merasa sakit hati? Kenapa bukan sucinya sendiri yang membalas dendam? Bahkan ketika guru mereka, atau ayah sucinya hendak turun tangan membunuh Bok Chun Ki, sucinya melarang dengan keras dan memaksanya agar ia yang melawan Bok Chun Ki. Padahal sucinya sudah mendengar bahwa ia pernah kalah oleh Bok Chun Ki. Kenapa sikap sucinya begini aneh, padahal ia merasakan benar bahwa sucinya amat sayang kepadanya? Sungguh sikap yang amat berlawanan dan aneh. Biarpun kedua kakinya dengan ringan melangkah tanpa ragu ke arah tempat yang ditentukan untuk mengadu kepandaian, atau lebih tepat kalau dinamakan mengadu nyawa, namun hatinya terasa berat oleh kebimbangan. Sin Wan cepat pergi ke rumah keluarga Bok untuk mencari Panglima itu. Dia harus mengabarkan kenyataan luar biasa itu, bahwa Lili adalah putrinya sendiri, kepada Panglima itu. Akan tetapi, belum dia tiba di rumah keluarga Bok Chun Ki, dia mendengar tentang keributan di depan istana. Dia teringat bahwa Lili berada di sana, maka cepat dia kembali lagi dan mendengar bahwa memang gadis itu yang membuat keributan, dan menurut kabar yang dia dengar, gadis itu melarikan diri dari istana dan dikejar-kejar oleh pasukan keamanan. Juga dia mendengar bahwa ketika tiba di luar istana, gadis itu dibantu oleh seorang wanita cantik dan seorang kakek tinggi kurus dan amat lihai, akan tetapi tiga orang itu lalu melarikan diri dan sampai kini masih terus dicari oleh para prajurit keamanan. Sin Wan dapat menduga bahwa tentu Lili telah dilarikan oleh si Tian Choaong dan Bei Cho Asian Li Chusuiin. Dia segera kembali menuju ke rumah Bok Chun Ki. Ketika tiba di rumah keluarga Bok, yang menyambutnya adalah Bok Chin Han dan Bok Chi Hua. Kakak beradik itu memberitahu kepadanya bahwa ayah mereka telah pergi sejak tadi, setelah mendengar akan keributan yang terjadi di depan istana. Kami mendengar bahwa yang membikin kacau adalah seorang pengawal wanita dari Pangeran Mahkota, kata Chin Han. Kabarnya ia melarikan diri setelah hampir membunuh Pangeran Mahkota. Agaknya ia seorang mata-mata yang dikirim musuh untuk membunuh Pangeran Mahkota. Ayah pergi untuk berusaha menangkap kembali gadis itu, yang kabarnya dibantu dua orang yang amat lihai, kata pula Chin Hua. Diam-diam Sin Wan merasa khawatir sekali. Tentu saja ia tidak memberitahu kepada mereka bahwa yang dimaksudkan dengan gadis pengacau itu bukan lain adalah Lili. Dia merasa khawatir kalau sampai Bok Chun Ki bertemu dengan Lili dan si Tian Choaong bersama putri datuk itu. Dapat berbahaya bagi Panglima Bok. Maka, tanpa banyak cakap lagi dia pun meninggalkan kakak beradik itu dengan alasan untuk membantu ayah mereka mengejar pengacau itu. Di sepanjang perjalanan Sin Wan berpikir. Dia merasa khawatir sekali terhadap keselamatan Lili dan juga Bok Chun Ki. Teringatlah dia betapa secara aneh sekali Lili telah menjadi pengawal pribadi Pangeran Chu Huisan. Dan siapakah Yao Xiu Chai itu? Biarpun dia tampak lemah lembut dan ramah halus, namun kehadirannya dekat Lili amat mencurigakan. Selagi dia berjalan sambil melamun, matanya tidak pernah mengurangi kewaspadaan melihat setiap orang yang berlalu lalang di jalan-jalan yang menjadi ramai dan penuh ketegangan dengan adanya berita tentang kekacauan itu. Tiba-tiba dia menyelinap dengan cepat sekali ke samping sebuah rumah di tepi jalan. Dia melihat sastrawan yang tampan itu berjalan seorang diri. Yao Xiu Chai. Baru saja dia mengenang sastrawan yang dianggap cukup mencurigakan itu dan kini dia melihat orang itu melangkah seorang diri dengan tergesa-gesa sehingga lupa menggunakan kipas besar yang dipegangnya untuk mengusir kegerahan, bahkan kini langkahnya tidak lagi langkah sastrawan yang lemah lembut.
Sepasang kaki itu melangkah dengan gesitnya, dan dari langkahnya saja Xin Wan dapat menduga bahwa orang ini tidaklah selemah tampaknya ketika berada di istana Pangeran Mahkota. Dia pun cepat membayangi Yao Xiucai yang memasuki sebuah lorong kecil. Akan tetapi, begitu memasuki lorong sempit itu, Yao Xiucai menghilang, entah kemana. Xin Wan terkejut dan merasa heran, berhenti di depan sebuah dinding pagar yang tebal dan tinggi. Di balik pagar tembok itu tampak atap sebuah rumah besar. Tidak ada pintu pada dinding pagar itu. Akan tetapi kemana lenyapnya Yao Xiucai? Kecurigaannya bertambah dan dia pun melompat ke atas pagar tembok. Ketika melihat betapa di sebelah dalam sunyi saja, dia pun melompat ke sebelah dalam. Pada saat dia melompat itu, ada bayangan orang berjalan memasuki lorong itu, akan tetapi Xin Wan yang sudah melompat masuk, tidak tahu bahwa ada orang melihat dia melompat dari atas pagar tembok ke sebelah dalam. Dengan hati-hati sekali Xin Wan yang tiba di sebuah kebun, menghampiri rumah yang atapnya tampak dari luar pagar tembok. Rumah itu tampak sunyi sekali, seperti tidak berpenghuni. Apakah Yao Xiucai tadi menghilang ke rumah ini? Dia tidak dapat memastikannya. Dia harus menyelidiki karena sikap Yao Xiucai itu mencurigakan sekali. Andai kata tidak ada hubungannya dengan Lily, tentu dia tidak akan bersusah payah mencurigai dan membayangi Yao Xiucai. Namun karena pada saat itu pikirannya penuh dengan bayangan Lily yang agaknya oleh ibu kandungnya sendiri, di luar pengetahuannya, hendak diadu melawan ayah kandungnya sendiri, disuruh saling serang dan saling bunuh antara anak dan ayah kandung, maka kemunculan Yao Xiucai itu menarik perhatiannya. Xin Wan menyelinap ke dalam rumah melalui pintu samping yang kecil, dan dia hampir yakin bahwa rumah itu kosong. Tak mungkin Yao Xiucai bersembunyi di rumah ini, pikirnya. Pula, kenapa bersembunyi? Dia yang tadi kurang waspada. Mungkin sastrawan itu menghilang di sebuah tikungan di lorong itu, atau memasuki sebuah pintu kecil yang terbuka. Dia telah salah duga dan tergesa-gesa mengira sastrawan itu masuk ke sini. Namun, dia tetap penasaran. Dia sudah terlanjur masuk, maka diintainya setiap ruangan di rumah itu. Ketika dia mengintai sebuah kamar yang besar dari balik jendela, dia terkejut. Dalam kamar yang tertutup dan remang-remang itu, dia melihat seseorang rebah terlentang di atas pembaringan dan dengkurnya terdengar lirih. Seseorang yang bertubuh tinggi besar dan perutnya gendut sekali. Dia mencurahkan perhatian dan mengamati. Berdebarlah jantung Xin Wan, penuh ketegangan ketika dia mengenal orang itu. Sama sekali bukan Yao Xiucai, melainkan seorang tinggi besar gendut yang mengenakan kedok hitam. Si kedok hitam yang pernah bertanding dengan dia di gedung peristirahatan Pangeran Mahkota. Kedok hitam yang amat lihai itu, yang menjadi pemimpin dari gerombolan berkedok, yang mengatur pencurian benda-benda dari gedung pusaka. Dengan girang karena dapat menemukan tempat persembunyian pimpinan kedok hitam yang dia yakin tentulah mata-mata orang Mongol, karena telah mencuri benda-benda tanda kekuasaan milik bekas Kaisar Mongol, Xin Wan siap untuk menangkapnya. Jasanya akan besar sekali kalau dia dapat menangkap pemimpin gerombolan mata-mata dan menyeretnya ke depan Jenderal Shutea. Tanpa ragu lagi, dia membuka jendela dengan hati-hati, lalu meloncat ke dalam kamar itu. Suara dengkur lirih itu tidak terhenti, tanda bahwa si kedok hitam itu masih tidur nyenyak. Agar tidak mencurigakan kalau ada orang lain berada di luar rumah itu. Xin Wan menutupkan kembali daun jendela dan pada saat dia hendak meloncat ke dekat pembaringan, tiba-tiba terdengar bunyi desis yang tajam. Xin Wan terkejut, desis itu seperti desis ular dan dia menoleh ke kiri. Akan tetapi terdengar bunyi desis-desis lain dari sekelilingnya dan tiba-tiba saja kamar itu telah penuh asap yang amat keras menyengat hidung. Asap beracun. Karena tadinya dia tidak menduga, hidungnya terlanjur menyedot sedikit asap yang membuat kepalanya tiba-tiba terasa pening. Ketika dia hendak meloncat keluar lagi, dia bingung mencari-cari di mana adanya jendela tadi. Kepeningan membuat pandang matanya berkunang dan tempat itu seperti berputar. Pada saat itu ada angin menyambar dari belakang. Dia membalik sambil menangkis, berhasil menangkis 3 kali serangan, akan tetapi karena kepalanya pening, akhirnya sebuah totokan mengenai punggungnya dan dia pun roboh dengan kedua kaki seperti lumpuh. Dia berjuang untuk menahan napas agar tidak menyedot asap yang semakin tebal, dan melihat bayangan si kedok hitam meloncat keluar dari pintu kamar yang segera tertutup kembali. Hahaha. Si kedok hitam yang keluar dari kamar itu, kini tertawa bergelak-gelak tanda kegembiraan hatinya dapat menangkap seorang musuh yang tangguh sedemikian mudahnya.
Pada saat itu, pimpinan gerombolan mata-mata Mongol ini memang sedang berada seorang diri di rumah persembunyian mereka. Ketika tadi melihat Xinwan memasuki tempat itu, cepat dia memasang perangkap. Kamar itu memang kamar yang diperlengkapi dengan alat rahasia yang menyemprotkan asap beracun. Si kedok hitam yang pura-pura tidur telentang di pembaringan itu yang menekan tombolnya ketika Xinwan melompat masuk ke kamar. Kemudian, pada saat Xinwan terpengaruh asap beracun, dia menyerang dengan dahsyat dan berhasil merobohkan pemuda dengan totokan. Untuk menghindarkan asap beracun, dia lalu melompat keluar kamar dan saking gembiranya dia tertawa bergelak. Hahaha. Mampus kau sekarang, bocah usil. Hahaha. Tiba-tiba dia menghentikan tawanya dan melempar tubuh ke belakang, 3 batang jarum lembut menyambar lewat dan pada saat itu, sesosok bayangan melayang turun dari atas genteng dan bagaikan seekor burung Garuda, bayangan itu telah menyerang si kedok hitam dengan sebatang pedang yang mengeluarkan hawa dingin sekali. Serangan itu cepat dan dahsyat bukan main, mengejutkan si kedok hitam yang merupakan seorang yang sakti. Dia tidak berani memandang rendah dan cepat meloncat ke belakang. Ketika dia memandang, dia terheran-heran karena penyerangnya itu pun mengenakan topeng hijau dan berpakaian serba hijau pula. Akan tetapi jelas bahwa ia seorang wanita. Seorang gadis yang masih muda, bertubuh padat langsing dan rambutnya hitam sekali. Kembali gadis berpakaian dan bertopeng hijau itu menyerang dan serangannya lebih dahsyat lagi. Si kedok hitam dapat menilai bahwa dia berhadapan dengan lawan yang amat tangguh, maka dia pun cepat menggerakkan kedua tangannya yang berlengan baju lebar. Ujung kedua lengan bajunya itulah yang dia pergunakan sebagai senjata dan mereka telah saling serang dengan dahsyat sekali dalam waktu yang singkat itu. Keduanya terkejut, maklum bahwa lawan memang hebat dan tidak boleh dipandang ringan. Si kedok hitam merasa khawatir. Tanpa dibunuh pun, pemuda yang sudah terjebak itu akan mati sendiri oleh asap beracun. Wanita berkedok hijau ini lihai bukan main. Walaupun dia tidak akan kalah, namun untuk merobohkan wanita ini bukan hal yang mudah. Dia khawatir kalau ada lawan lain yang datang. Dia bukan takut kalah, melainkan takut kalau keadaan dirinya diketahui. Dia memegang peran penting dalam jaringan mata-mata Mongol, maka tidak boleh sampai dikenal orang. Teringat akan ini, dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring dan kedua ujung lengan bajunya menyambar-nyambar seperti kilat, membuat lawannya meloncat ke belakang dan kesempatan ini dipergunakan oleh si kedok hitam untuk meloncat dan lenyap melalui sebuah pintu rahasia. Wanita bertopeng dan berpakaian hijau itu tidak melakukan pengejaran karena ia pun tahu betapa lihainya orang tadi sehingga mengejar orang selihai itu di tempat yang penuh alat rahasia ini dapat membahayakan diri sendiri. Yang terpenting adalah menolong pemuda yang tadi terperangkap, pikirnya. Ia memasuki kamar yang masih penuh dengan asap itu dan cepat menahan napas karena ia maklum bahwa asap itu berbahaya kalau sampai tersedot. Sementara itu, tadi Xinwan terpaksa menutup pernapasannya karena dia tidak mampu melarikan diri dari kamar penuh asap itu. Namun, dia hanya seorang manusia biasa, maka tak mungkin dapat menahan pernapasan terlalu lama. Jalan pernapasannya tertutup dan karena kekurangan hawa udara, dia pun merasa semakin pening dan roboh pingsan. Dia tidak tahu betapa wanita bertopeng hijau memasuki kamar itu dan memondong tubuhnya keluar dari dalam kamar yang penuh asap, membawanya keluar rumah dan merebahkannya di atas rumput di kebun samping rumah itu. Sunyi di situ, tidak tampak seorang pun manusia. Dan memang pada waktu itu, yang berada di rumah itu hanyalah si kedok hitam yang telah melarikan diri karena khawatir kalau dirinya diketahui orang luar. Wanita bertopeng itu memeriksa keadaan Xinwan dengan cepat. Sepasang matanya yang bening dan mencorong dari balik topeng meneliti keadaan pemuda itu, jari-jari tangannya meraba-raba dan menotok punggung dan pundak, membebaskannya dari totokan. Melihat Xinwan masih pingsan dan keadaan dadanya menggembung dan keras kaku, tahulah ia bahwa ada kemacetan pada paru-parunya, tentu karena pemuda itu menutup jalan pernapasannya sebelum pingsan agar tidak kemasukan asap beracun, pikirnya. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan pemuda ini dari cengkeraman maut. Mukanya sudah mulai kehijauan karena kekurangan udara. Ia menyingkap bagian bawah topengnya sehingga tampak hidung dan mulutnya yang memiliki sepasang bibir yang merah basah karena sehat. Lalu tanpa ragu-ragu ia menutup kedua lubang hidung pemuda itu dengan jari tangannya dan menempelkan mulutnya pada mulut Xinwan yang dipaksanya membuka, lalu ia pun meniup dengan kuatnya ke dalam dada Xinwan melalui rongga mulutnya. Beberapa kali ia mengulangi dan karena tiupannya amat kuat,
maka hawa yang keluar dari mulutnya dan ditiupkannya itu berhasil membuka jalan pernapasan Sin Wan, membuat dadanya kembang kempis dan paru-parunya bekerja kembali. Wanita itu menarik napas lega, dan tiba-tiba kedua pipinya berubah merah sekali dan ia cepat menutupkan kembali topeng kain bagian bawah sehingga mulut yang mungil dan hidung mancung itu pun lenyap tertutup topeng hijau. Ia mengamati wajah Sin Wan, menghela napas lagi dan menunduk, termenung. Ia tidak melihat betapa bulu kedua mata Sin Wan bergerak-gerak, kemudian kedua mata itu terbuka perlahan-lahan. Begitu melihat seorang memakai topeng di dekatnya, duduk di atas batu dan dia sendiri rebah di atas rumput, Sin Wan segera melompat dan menyerang dengan totokan tangannya yang ampuh. 18. Hati wanita muda. Wanita bertopeng itu terkejut, akan tetapi tidak sempat mengelak lagi sehingga pundaknya tertotok dan ia pun terkulai lemas. Sin Wan terbelalak, karena baru sekarang dia melihat bahwa yang ditotoknya roboh itu sama sekali bukanlah laki-laki tinggi besar perut gendut yang berkedok hitam. Bukan si kedok hitam yang tadi menjebaknya sehingga dia roboh pingsan dalam kamar, dan tubuhnya tidak tertotok lagi. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan topeng hijau dan berpakaian serba hijau. Oh, maaf. Kukira si kedok hitam. Siapa? Engkau. Sin Wan berkata gagap karena bingung dan ragu. Wanita itu tidak mampu bergerak, akan tetapi mampu melototkan matanya dan mengeluarkan suara yang nadanya marah dan mengejek. Bagus, kiranya yang kuselamatkan nyawanya adalah seorang manusia tak berbudi yang membalas pertolongan orang dengan serangan yang curang. Mendengar ini, teringatlah Sin Wan bahwa dia yang tadinya berada di dalam kamar dan terserang asap beracun, juga tertotok lumpuh ini telah berada di kebun dan totokannya juga sudah bebas, dan tidak ada lagi bekas keracunan asap. Maafkan aku, katanya cepat dan dia pun segera membebaskan totokannya dengan muka berubah merah karena merasa malu dan menyesal. Dia melihat wanita itu bangkit berdiri dan cepat dia merangkap kedua tangan di depan dada, lalu memberi hormat sambil membungkuk rendah, menundukkan muka dan berkata penuh penyesalan, maafkan aku. Kukira si kedok hitam. Wanita itu menjadi semakin marah. Si kedok hitam? Yang tinggi besar dan perutnya gendut itu? Lihat, buka matamu baik-baik, apakah aku tinggi besar? Apakah perutku gendut? Lihat. Akan tetapi Sin Wan tidak berani melihat, bahkan tidak berani mengangkat muka karena tadi pun dia sudah melihat bahwa orang ini adalah seorang wanita yang berkulit putih mulus, bertubuh sedang dan mungil, dan pinggangnya ramping, perutnya kempis. Maafkan aku. Saat itu, tangan si topeng hijau bergerak, cepat sekali dan di lain saat Sin Wan sudah terkulai, tertotok persis seperti yang dia lakukan kepada wanita bertopeng itu. Dia terkejut, akan tetapi juga kagum, karena tahulah dia bahwa wanita bertopeng ini sungguh lihai sekali. Tidak mengherankan kalau ia mampu menyelamatkannya. Mulut di balik topeng itu mengeluarkan suara tawa mengejek. Apa kau kira hanya engkau sendiri yang mampu menotok roboh orang secara curang? Aku pun bisa. Nona, aku kesalahan tangan menotokmu tanpa memberi peringatan, dan engkau kini membalas dengan perbuatan yang sama. Itu namanya sudah adil dan aku pun tidak menyesal. Tadi engkau telah menyelamatkan nyawaku, kalau sekarang engkau hendak membunuhku, aku pun tidak akan menyesal, berarti hutangku sudah lunas. Mata di balik topeng itu terbelalak mendengar ucapan Sin Wan yang dilakukan dengan suara sungguh-sungguh itu. Apa katamu? Engkau tidak takut mati? Apakah Paduka mabuk? Saya tidak sudi. Sin Wan tersenyum. Mati adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Kalau sudah tiba saatnya mati, ditakuti pun tidak ada gunanya, tetap akan mati. Akan tetapi kalau belum tiba saatnya mati, diancam bagaimanapun juga, tidak akan mati. Kalau sekarang aku membunuhmu, siapa yang akan dapat membebaskanmu dari kematian? Nyawamu berada di tanganku. Tidak, Nona. Nyawaku, juga nyawamu dan nyawa setiap orang semua berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki aku mati, engkau atau siapapun tidak akan dapat membunuhku. Buktinya, tadi dalam ancaman maut, pada saat terakhir muncul engkau yang menyelamatkanku, itu berarti bahwa Tuhan belum menghendaki aku mati. Sombong. Kalau sekarang aku menggerakkan tangan membunuhmu, apakah Tuhan akan menolongmu? Aku yakin, Nona. Kalau Tuhan menghendaki aku hidup, engkau tidak akan berhasil membunuhku.
Si topeng hijau itu merasa ditantang. Ia mengangkat tangan kanan ke atas, siap untuk memukul. Sin Wan maklum bahwa sekali tangan itu menyambar, dia akan tewas tanpa dapat ditolong lagi. Akan tetapi sedikit pun dia tidak was-was, tidak takut dan bahkan tersenyum sambil memandang, berkedip pun tidak. Mata di balik topeng itu berkilat, tangan itu menyambar turun, akan tetapi berhenti di tengah-tengah. "Kenapa tidak dilanjutkan, Nona?" tanya Sin Wan, "Tenang saja." Kalau tangan ini kulanjutkan, engkau pasti mati dan Tuhan pun tidak akan dapat menyelamatkanmu." Sin Wan tersenyum. "Nona, inilah buktinya bahwa Tuhan belum menghendaki aku mati, maka Nona tidak melanjutkan pukulanmu." Tapi kenapa engkau tersenyum? Aku bukan pembunuh keji yang suka membunuh orang yang tidak melawan. Tangannya menyambar, akan tetapi bukan untuk memukul, melainkan untuk membebaskan totokannya tadi. Sin Wan dapat bergerak dan dia pun berdiri sambil tersenyum. "Nona, orang yang percaya kepada Tuhan, percaya lahir batin dan bukan hanya pengakuan di mulut saja, tentu akan bersikap pasrah dan menyerah terhadap kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki aku mati, aku ingin mati dengan senyum di mulut, bukan dengan tangis dan ketakutan." Sejenak Nona itu memandang penuh selidik, lalu menggeleng kepala. "Engkau orang aneh. Belum pernah selama hidupku bertemu dengan seorang manusia aneh macam kamu. Dan aku pun belum pernah selama hidupku bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan lihai, juga berbudi mulia sepertimu, Nona." "Hei, bagaimana engkau dapat mengetahui semua itu?" "Mengetahui apa, Nona?" "Engkau sebut aku Nona, dan engkau katakan aku cantik." Sin Wan tersenyum. Mudah sekali, Nona. Dari bentuk tubuhmu, kulit lengan, dahi dan lehermu, rambutmu, sinar matamu dari balik topeng, kemudian suaramu yang bening merdu, mudah saja aku mengetahui bahwa engkau adalah seorang gadis muda yang cantik jelita." Ngawur. "Engkau tidak pernah melihat wajahku, bagaimana bisa mengatakan cantik?" "Tentu saja bisa. Dengan rambut seperti itu, kulit seperti itu, mata seperti itu, tidak mungkin Nona tidak memiliki kecantikan yang luar biasa." "Lebih ngawur lagi. Wajahku amat jelek, penuh bekas cacar dan noda hitam, karena itu kusembunyikan di balik topeng." "Kecantikan bukan karena wajah halus saja, Nona. Kecantikan terletak lebih mendalam lagi, engkau memiliki semua kecantikan itu. Biar wajahmu penuh cacar dan noda hitam sekalipun, bagiku engkau tetap cantik. Sayang engkau penakut, tidak berani memperlihatkan wajahmu seperti aku memperlihatkan wajahku kepadamu tanpa kusembunyikan. Engkau seperti si kedok hitam saja. Lancang mulut. Aku memakai topeng bukan karena takut." Berkata demikian, ia merenggut topeng kain hijau itu terlepas dari depan mukanya dan Sin Wan tertegun, terpesona. Wajah itu berkulit putih mulus, berbentuk bulat dengan alis yang amat hitam seperti digambar. Hidungnya kecil mancung dan mulut itu memiliki bibir yang menggairahkan. Sepasang mata itu pun indah seperti yang sudah dapat diduganya. "Kenapa engkau bengong?" gadis itu membentak. Sin Wan bagaikan baru sadar dari mimpi. Dia menggeleng kepala dan menghela napas panjang. "Engkau jauh sekali lebih daripada yang kubayangkan, Nona. Tuhan telah memberkahimu berlimpah-limpah, dengan segala kecantikan asli, dengan suara merdu, dengan sinar mata indah mencorong seperti bintang, dan bentuk tubuhmu mungil. Kecantikanmu agak asing rasanya begitu, tidak seperti kecantikan gadis-gadis lain yang pernah kulihat." Biarpun Sin Wan bukan seorang laki-laki perayu yang pandai menyenangkan hati wanita dengan pujiannya, bahkan kata-katanya agak kaku, namun tetap saja gadis itu merasa. Wanita mana yang tidak senang akan pujian tentang kecantikannya, apalagi yang memuji itu seorang laki-laki yang berkenan di hatinya. Dan dalam pandangan pertama ketika Sin Wan masih pingsan, apalagi setelah ia terpaksa menghidupkan kembali pemuda itu melalui pernapasan dari mulut ke mulut, pemuda itu mendatangkan kesan yang amat mendalam di hati gadis itu. "Aku memang bukan seorang gadis Han asli, aku keturunan Jepang." Pantas kalau begitu, tubuhmu begini mungil dan alismu begitu hitam." "Sudah, simpan sisa pujianmu. Sekarang katakan, siapa engkau dan apa artinya semua peristiwa yang terjadi di rumah itu?" Ia menunjuk ke arah rumah gedung yang tampak sunyi. "Aku pun bukan orang Han, Nona. Ayah ibuku berbangsa Uighur, akan tetapi sejak kecil aku dididik seperti orang Han."
Namaku Sinwan. Dan, kalau boleh aku mengetahui namamu. Namaku Ouyang Kim, jawab gadis itu dengan singkat. Sinwan memandang dengan mata terbelalak. Ah, kalau begitu Nona tentulah putri dari Lo Qianpui, orang tua gagah, Ouyang Qin yang berjuluk Tung Hai Liong. Ouyang Kim mengerutkan alisnya dan sinar matanya menyambar tajam penuh selidik. Bagaimana pula engkau dapat tahu? Mudah sekali, Nona Ouyang. Nama keturunanmu Ouyang, ilmu silatmu dahsyat dan engkau keturunan Jepang. Siapa lagi kalau bukan putri Tung Hai Liong Ouyang Qin yang namanya sudah kudengar di mana-mana. Kembali gadis itu mengerutkan alisnya. Tak nyaman rasa hatinya mendengar pemuda itu mengenal nama ayahnya. Ia tahu bahwa di dunia persilatan, nama ayahnya tidaklah nama yang sedap, karena ayahnya adalah seorang datuk yang menguasai semua bajak laut dan para perampok di sepanjang pantai. Sudahlah. Ceritakan apa yang terjadi di sini dan apa maksudmu memasuki tempat ini seperti maling tadi. Sinwan memandang penuh selidik dan dia ragu. Gadis ini adalah putri seorang datuk sesat, dan si kedok hitam juga memimpin mata-mata dan pencuri gudang pusaka. Mereka itu segolongan. Akan tetapi hatinya membantah. Biarpun ayah gadis ini datuk sesat, akan tetapi gadis ini jelas menentang si kedok hitam dan buktinya telah menyelamatkannya. Setelah dia diselamatkan orang, apakah dia harus tidak percaya kepada penolongnya? Tidak, dia harus jujur dan berterus terang karena dari sinar matanya, bicaranya, dan sikapnya, dia tidak percaya kalau gadis seperti ini akan berpihak kepada pemberontak atau penjahat, biarpun ayahnya seorang datuk sesat. Nona Ouyang. Ah, sudahlah, sebut saja aku Hakim dan ceritakan yang jelas. Sinwan tersenyum. Tepat penilaiannya. Gadis ini selain lembut hati dan baik budi, juga jujur dan bersahabat. Baiklah. Hakim. Aku adalah seorang penyelidik yang bertugas untuk menentang jaringan mata-mata Mongol yang beraksi di kota raja. Hakim teringat akan nasihat ibunya dan ia mengangguk-angguk. Bagus, orang Mongol memang penjajah yang harus ditentang dan mereka sudah kalah. Lanjutkan ceritamu, Sinwan. Mendengar ucapan itu, semakin senang dan yakinlah hati Sinwan bahwa kepada gadis ini dia boleh mempercayainya. Dia melanjutkan, ketika terjadi pencurian benda-benda pusaka dari gudang pusaka kerajaan, aku pernah melihat si kedok hitam, akan tetapi aku gagal menangkapnya karena dia memang lihai. Oleh karena itu, ketika tadi aku melihat seorang siucai yang kucurigai lenyap di lorong itu, aku menduga bahwa dia menghilang di sini dan aku mencurigai rumah ini. Maka, melihat lorong itu sepi, aku lalu meloncati pagar tembok dan masuk ke sini. Saat engkau meloncat itulah aku melihatmu, maka aku cepat mengenakan topeng ini dan kubayangi engkau. Setelah aku mengintai, rumah ini sunyi dan dapat kau bayangkan betapa girang hatiku ketika aku melihat si kedok hitam tidur mendengkur di sebuah kamar. Kamar rahasia penuh perangkap dan engkau terjeblos, gadis itu mencela. Sinwan tersipu. Harus diakuinya bahwa dia memang agak ceroboh tadi. Dia mengangguk. Aku sudah berhati-hati, sama sekali tidak mengira akan diserang dengan asap beracun karena dia sendiri tidur di situ. Pada saat aku pening, sebelum sempat menerjang keluar, si kedok hitam berhasil menotopku roboh. Aku hanya dapat menghentikan jalan pernapasan dan tidak ingat apa-apa lagi. Maka, ketika aku siuman di sini dan melihat seorang mengenakan topeng, tentu saja aku mengira bahwa engkau si kedok hitam atau setidaknya seorang anak buahnya, karena memang dia mempunyai anak buah yang mengenakan kedok. Berbagai warna, ada yang hijau. Penyelidik macam apa engkau ini, begitu mudah tertawan musuh. Siapa sih yang menyuruhmu melakukan penyelidikan? Aku mendapat kekuasaan dari kaisar sendiri dan aku bekerja sama dengan seorang panglima. Sekarang, ceritakan keadaanmu, Hakim. Bagaimana engkau dapat begitu kebetulan melihat aku melompati pagar tembok dan membayangi sehingga dapat menolongku? Cerita tentang diriku tidak menarik. Aku meninggalkan tempat tinggal kami di lembah Muara Huangho untuk melakukan perantauan. Aku berkunjung ke kota raja karena perantauanku adalah untuk menyusul ayah dan kukira ayah berada di kota raja. Aku mempersiapkan topeng dan selalu mengenakan pakaian hijau karena aku tidak ingin ayah melihatku. Dia akan marah kalau melihat aku menyusulnya. Nah, ketika aku berjalan-jalan, kebetulan aku memasuki lorong itu untuk mencari jejak ayah, dan aku melihatmu melompati pagar tembok.
Aku lalu membayangimu dan ketika aku melompat ke dalam, aku kehilangan bayanganmu dan rumah itu sunyi sekali. Selagi aku mencari ke sana sini, tiba-tiba aku mendengar suara orang tertawa. Dia adalah seorang laki-laki tinggi besar berperut gendut yang memakai kedok hitam, dan dia berdiri di depan sebuah kamar dari mana mengepul asap yang dari baunya aku tahu bahwa asap itu asap beracun. Aku pun dapat menduga apa yang terjadi. Tentu engkau terjebak di kamar itu, maka aku lalu menyerang si kedok hitam itu. Ternyata dia lihai bukan main, akan tetapi agaknya dia tidak ingin berkelahi terus. Dia melarikan diri dan aku tidak mengejarnya, melainkan cepat memasuki kamar dan membawamu keluar ke sini. Dan engkau menyelamatkan nyawaku, Akim. Entah bagaimana aku dapat membalas budimu yang besar. Engkau telah membawaku keluar dari kamar berasap itu, lalu membebaskan totokanku dan bagaimana engkau dapat mengobatiku sedemikian cepatnya. Tiba-tiba saja wajah gadis itu menjadi kemerahan. Aku melihat engkau pingsan, dadamu melembung besar dan keras, kaku, dan pernapasanmu berhenti. Kukira engkau sudah mati. Aku ingat sekarang. Sebelum pingsan, aku mengambil satu-satunya cara untuk mencegah asap beracun memasuki dadaku. Aku menghentikan jalan pernapasanku dan karena tidak tahan aku lalu tidak ingat apa-apa lagi. Akim mengangguk. Engkau sudah kaku dan mukamu kebiruan. Engkau ahli pula dalam pengobatan agaknya. Akim menggeleng kepalanya. Ia seorang gadis yang jujur dan terbuka, akan tetapi sekali ini, ia seperti tenggelam dalam perasaan sungkan dan malu kalau harus menceritakan bagaimana ia tadi menyelamatkan Sinwan. Lalu bagaimana engkau dapat membuat jalan pernapasanku bekerja kembali? Sinwan ingin tahu sekali karena menurut pengetahuannya, jalan pernapasan yang sudah dihentikannya itu, dalam keadaan dia jatuh pingsan, tak mungkin dapat terbuka sendiri atau bekerja sendiri. Dia sendiri pun tidak akan dapat menolong orang yang keadaannya seperti dia tadi. Aku memberimu pernapasan. Memberi pernapasan? Bagaimana maksudmu, Akim? Sinwan, kenapa engkau cerewet, sih? Bukankah yang penting aku sudah berhasil membuatmu bernapas kembali? Akim, aku berterima kasih sekali kepadamu. Bukan maksudku untuk menjadi cerewet, akan tetapi aku ingin sekali tahu agar sewaktu-waktu ada peristiwa seperti itu, aku dapat mengobati orang yang keadaannya seperti aku tadi. Akim termenung. Sinwan, terus terang saja, kalau bukan engkau kebetulan mendatangkan perasaan iba dan percaya kepadaku, kalau orang lain, sampai mati pun aku tidak akan sudi memberi pengobatan seperti itu, dengan jalan memberi pernapasan. Sekali lagi terima kasih, Akim. Akan tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya memberi pernapasan itu. Ia memberi pernapasan, meniupkan napas ke dalam paru-parumu. Bodoh benar sih kau ini. Gadis itu tampak jengkel dan mukanya menjadi semakin merah. Biar ia sudah berusia 20 tahun, namun Ouyang Kim belum pernah bergaul dekat dengan pria, bahkan ia merasa jemu dan jengkel melihat suhengnya, Manioko, kelihatan begitu mencintainya. Bergaul akrab dengan pria pun belum, apalagi beradu mulut seperti yang ia lakukan ketika meniupkan kehidupan kepada Sinwan. Meniupkan napas ke dalam paru-paruku. Tapi, bagaimana caranya? Sinwan bertanya dengan jujur, tidak dibuat-buat karena memang dia sama sekali tidak pernah membayangkan cara yang mustahil itu. Tolol benar, tentu saja aku meniupkan napas ke dalam paru-parumu, melalui mulutmu dan dengan menutupi hidungmu. Akim menjawab cepat, akan tetapi ia menundukkan mukanya, tidak berani menentang pandang mata Sinwan yang terbelalak dengan mulut terbuka saking kaget dan herannya. Sejenak suasana menjadi hening. Akim menunduk dan Sinwan memandang kepadanya dengan bengong, tidak berani berkata apa-apa karena apa yang dikatakan gadis itu sungguh di luar dugaannya sama sekali. Kini dia membayangkan betapa mulut yang indah itu tadi meniupkan napas ke dalam dadanya melalui mulutnya. Mulut mereka tadi bertemu entah berapa lama dan entah berapa kali. Walaupun jantungnya berdebar keras dan dia ingin sekali tahu berapa lama dan berapa kali, namun dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakannya. Melihat gadis itu menunduk dan kelihatan malu sekali, dia merasa kasihan. Pantas gadis yang demikian gagah menjadi seperti seorang perawan desa yang malu-malu, kiranya dia memaksa gadis itu menceritakan adegan yang mustahil. Maafkan aku, Akim. Semakin besar jasa dan budimu.
Aku tidak akan melupakannya selama hidupku. Engkau sungguh teramat baik kepadaku, Akim. Cukup, aku bisa menjadi muak tiada hentinya engkau berterima kasih seperti itu. Aku ingin tahu, apakah engkau seorang perwira, atau seorang pejabat pemerintah yang bertugas sebagai penyelidik? Sin Wan menggeleng kepala. Bukan sama sekali. Aku tidak akan mau mengikatkan diri dengan jabatan. Bagus, aku akan membencimu kalau engkau seorang petugas bayaran. Lalu, kenapa engkau bertugas menentang jaringan mata-mata Mongol dan mendapat kekuasaan dari kaisar sendiri? Sebetulnya, guruku yang mendapat tugas dan kekuasaan akan tetapi karena guruku merasa sudah tua, beliau mewakilkan kepadaku. Karena hendak berbakti dan menaati guruku itulah maka sekarang aku melakukan penyelidikan. Ketika engkau menotopku, gerakanmu hebat. Siapa sih gurumu itu, Sin Wan? Guruku adalah Semsian, sekarang hanya tinggal Suhu Ciusian saja. Gadis itu mengangkat kedua tangan ke atas. Wah, Samsian? Ayahku pernah bercerita tentang Semsian dan memuji mereka. Jadi engkau murid mereka? Dan kalau engkau tidak menjadi perwira, kenapa engkau tadi mengatakan bahwa engkau bekerja sama dengan seorang panglima? Celaka, aku sampai melupakan dia. Sin Wan berseru, panglima itu, dia. Terancam bahaya maut, aku harus cepat menolongnya. Dia bangkit berdiri. Sin Wan, biarkan aku ikut. Aku akan membantumu. Tapi, dia meragu. Gadis itu bertolak pinggang, sikapnya menantang. Baru saja engkau berterima kasih berulang-ulang sampai menjemukan, sekarang, aku hendak ikut dan membantumu saja engkau melarangku. Begitukah macamnya terima kasihmu itu? Gadis itu cemberut, membalikkan badan dan meloncat pergi ke atas pagar tembok, terus keluar. Sesosok bayangan berkelebat di sampingnya dan Sin Wan telah berada di sampingnya, di lorong sempit itu. Hal ini saja membuat Akim menyadari bahwa pemuda murid Semsian ini memang hebat, memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa. Maafkan aku, Akim. Mari kita pergi bersama. Seketika wajah, yang cemberut itu berubah menjadi cerah dan tersenyum yang manis mengembang. Aku sedang kebingungan seorang diri di kota raja yang besar dan ramai ini, Sin Wan, dan kini mendapatkan seorang teman baik. Mari. Diam-diam Sin Wan merasa kagum kepada gadis putri Datuk Timur ini. Seorang gadis yang baik hati, walaupun juga aneh, mengingatkan dia kepada Lili hanya bedanya, gadis ini agaknya tidak berhati ganas dan kejam seperti Lili yang pernah menyiksanya, hanya untuk membalas dendam ketika kecil pernah dia tampari pinggulnya. Dengan gadis seperti Akim ini di dekatnya, dia merasa mendapatkan seorang teman yang boleh diandalkan dan boleh dipercaya. Mereka berdua melakukan perjalanan cepat menuju ke rumah Bok Chun Ki. Kembali Sin Wan tidak bertemu dengan Bok Chun Ki dan seperti tadi, yang menyambutnya adalah Cihan dan Cihua. Kakak beradik ini kelihatan muram dan bingung, dan mereka berdua memandang penuh selidik dan kecurigaan ketika melihat seorang gadis cantik berpakaian serba hijau datang bersama Sin Wan. Tadinya mereka mengira bahwa gadis yang datang bersama Sin Wan itu Lili, gadis yang mengancam ayah mereka. Akan tetapi setelah Sin Wan dan Akim datang dekat, mereka melihat bahwa gadis itu adalah seorang asing yang tidak mereka kenal. Siapakah Anci ini, Wanto Ako? Tanya Cihua dengan alis berkerut dan hati merasa tidak senang. Ia merasa kagum kepada Sin Wan bahkan mengharapkan bantuan pemuda ini untuk menyelamatkan ayahnya. Ia tertarik kepada pemuda Uighur ini, maka melihat dia datang bersama seorang gadis cantik, tentu saja hatinya merasa tidak nyaman. Ini Nona Ouyang Kim, seorang sahabat. Akim, ini adalah kakak beradik Bok Cihan dan Bok Cihua, putra-putri Panglima Bok. Adik Cihan dan Cihua, di manakah ayah kalian? Ah, gawat sekali, Toako, jawab Cihan. Ayah menerima surat tantangan lagi dan sekali ini dia ditantang untuk bertemu musuhnya di sebelah utara kota raja. Dan ayah melarang keras kepada kami agar kami tidak menyusul ke sana. Kami merasa gelisah sekali, Toako, kata Cihua dengan pandang mata penuh harapan agar Sin Wan membela ayahnya. Mendengar ini, Sin Wan terkejut bukan main. Kalau begitu, aku harus cepat mencarinya ke sana. Mari kita pergi, Akim. Tanpa banyak keterangan lagi Sin Wan lalu pergi dengan cepat, diikuti Akim. Cihua memandang kepada kakaknya, wajahnya semakin muram. Koko, mari kita pergi menyusul ayah.
Huamoy, ayah tadi sudah memperingatkan kita dengan keras agar kita tidak menyusul ke sana. Ayah tentu akan marah sekali kalau kita melanggarnya. Tapi, bagaimana mungkin kita dapat berdiam diri begini saja? Kita harus membela ayah. Sudah ada Wantoako yang menyusul ke sana, Huamoy. Justru itulah yang membuat aku penasaran. Kau lihat tadi? Gadis itu adalah orang asing dan ia saja ikut Wantoako menyusul ayah. Kalau seorang gadis asing boleh ke sana, kenapa kita putra-putrinya tidak boleh? Kalau engkau tidak mau, biar aku sendiri yang akan menyusul ke sana. Huamoy, ayah melarang kita karena pihak musuh amat berbahaya. Ayah tidak ingin melihat kita celaka, dan juga ayah menekankan bahwa urusan itu adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri siapapun juga. Tapi gadis yang pergi bersama Wantoako tadi? Kenapa boleh? Apa ia lebih hebat? Lebih lihai daripada aku? Ai, Huamoy, kau. Apakah kau cemburu kepadanya? Wajah Cihua berubah merah, akan tetapi ia tidak membantah, dan berkata, "Sudahlah, aku mau pergi menyusul sekarang. Kalau engkau mau ikut baik, kalau tidak, aku akan pergi sendiri. Kalau ayah marah, biar aku yang bertanggung jawab." Setelah berkata demikian, Cihua bergegas meninggalkan rumah. Tentu saja Cihan tidak tega membiarkan adiknya menyusul seorang diri, maka dia pun segera mengejarnya. Biarlah mereka berdua yang akan bertanggung jawab kalau sampai ayah mereka marah. Bok Chun Ki telah menerima surat tantangan yang ditulis oleh Chu Sui-in. Hari itu dia ikut mencari Lili yang menjadi orang buruan, namun tidak berhasil. Adalah kedua orang anaknya yang mendapatkan surat itu. Sehelai surat yang tahu-tahu telah berada di daun pintu rumah mereka, tertancap di daun pintu, tertusuk sebatang pisau. Surat itu singkat saja, menantang Bok Chun Ki untuk mengadu nyawa di hutan sebelah utara kota raja. Tentu saja kakak beradik itu menjadi marah sekali, akan tetapi mereka tidak tahu siapa yang menyambitkan pisau bersurat itu pada daun pintu rumah mereka. Ketika ayah mereka pulang, mereka memberitahu akan surat itu. Setelah membaca surat itu, berubahlah wajah Bok Chun Ki karena dia masih ingat akan tulisan Chu Sui-in, bekas kekasihnya. Surat itu tanpa nama pengirim, namun dia tahu bahwa sekarang yang menantangnya adalah Sui-in sendiri. Andai kata yang menantangnya itu Sumoy dari Sui-in, tentu dia tidak akan memperdulikannya. Akan tetapi kini yang mengirim surat tantangan adalah Chu Sui-in. Dia harus pergi menemui bekas kekasihnya itu. Dia memang merasa bersalah terhadap wanita itu, maka dia akan minta maaf, dan andai kata Sui-in berkeras untuk menantangnya, dia akan mencari jalan agar wanita itu dapat memaafkan, atau kalau tidak, terpaksa dia akan menghadapinya. Bagaimanapun juga akibatnya, dia harus menemui Sui-in. Kalian di rumah saja, jangan sekali-kali menyusulku. Urusan ini adalah urusan pribadi yang terjadi ketika aku masih muda, dan tidak seorang pun boleh mencampuri, demikian dia berpesan kepada Cihan dan Cihua. Dia tahu bahwa kalau anak-anaknya muncul, hal itu hanya akan menambah panas dan marahnya hati Sui-in saja dan dia tidak ingin melihat anak-anaknya terancam bahaya. Demikianlah, dengan membawa surat tantangan itu, Bok Chun Ki meninggalkan rumah pada sore hari itu, keluar dari pintu gerbang utara dan terus menuju ke sebuah hutan yang kecil yang sudah dikenalnya. Hutan itu terletak di lereng bukit, menyimpang dan agak jauh dari jalan raya sehingga tempat itu tentu sunyi, apalagi di waktu sore seperti itu. Ketika tiba di tengah hutan dan mendapatkan hutan itu sunyi, Bok Chun Ki berdiri tegak dan kedua kakinya terpentang, lalu dia menengadah dan berseru dengan lantang, "Chu Sui-in, aku telah datang memenuhi tantanganmu. Keluarlah untuk bertemu denganku." Tempat itu merupakan lapangan terbuka yang cukup luas, dikelilingi pohon-pohon rindang. Cuaca sudah mulai redup karena matahari mulai bergeser ke barat. Suara Bok Chun Ki bergema di sekeliling tempat itu. "Bok Chun Ki, bersiaplah untuk mati sekali ini," terdengar bentakan halus dan ketika Bok Chun Ki membalikkan tubuh, wajahnya berkerut karena kecewa. Yang muncul bukanlah Sui-in yang diharapkan, melainkan Lili, gadis yang pernah memaksanya bertanding itu. Engkau lagi, Nona." "Di mana Sui-in? Suruh sucimu itu saja yang keluar dan bicara sendiri denganku." "Aku tidak mempunyai urusan pribadi denganmu," katanya. Lili yang telah menanggalkan penyamarannya setelah tiba di hutan itu, kini menghadapi Bok Chun Ki, matanya berkilat tajam dan mulutnya tersenyum mengejek walaupun hatinya terasa tidak enak sekali.
Hidungnya kembang kempis, tanda bahwa hati gadis ini sebenarnya tegang sekali. Ia merasa terpaksa sekali harus berhadapan kembali dengan Panglima ini untuk saling serang dan saling bunuh. Setelah apa yang dilakukan Panglima ini kepadanya, sikapnya yang demikian baik dan ramah, sungguh menyiksa sekali ia harus menantangnya kembali. Maka, ia pun tidak ingin banyak bicara lagi. Bok Chun Ki, suci mewakilkan kepadaku untuk membunuhmu. Nah, tidak perlu banyak cakap lagi. Mari kita lanjutkan pertandingan kita yang dahulu terganggu sekali, seorang di antara kita harus roboh dan mati, barulah pertandingan dihentikan. Bersiaplah engkau, Bok Chun Ki. Lili mencabut pedangnya, pedang yang berbentuk ular putih, memasang kuda-kuda dan wajahnya membayangkan kenekatan. Akan tetapi, Bok Chun Ki seperti tidak melihatnya dan Panglima ini memandang ke sekeliling, mencari-cari. Bersambung ke jilid 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.